Anda sudah mencurahkan segalanya, kerja keras hingga larut malam, proses yang teliti, dan hasil yang melampaui target. Namun saat penilaian kinerja, yang Anda dapatkan adalah umpan balik yang ambigu dan terasa personal. Sementara itu, rekan kerja yang lebih sering mengobrol dengan atasan meskipun hasilnya biasa saja justru mendapatkan pujian. Selamat datang di jebakan paling membuat frustrasi di dunia kerja. Atasan yang menilai berdasarkan like and dislike. Bekerja di bawah atasan seperti ini rasanya seperti bermain sebuah permainan di mana Anda tidak pernah tahu aturan mainnya. Anda merasa kinerja objektif Anda tidak ada artinya. Yang lebih penting adalah apakah Anda termasuk dalam lingkaran dalam atau tidak. Ini tidak hanya demotivasi, tetapi juga berbahaya bagi karier Anda. Anda tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam sistem yang didasarkan pada perasaan, bukan fakta. Reaksi pertama mungkin adalah marah, mengeluh, atau bahkan mencoba menjilat untuk bisa disukai. Tapi semua itu adalah strategi yang lemah dan menguras energi. Anda tidak bisa mengubah kepribadian atasan Anda, tetapi Anda bisa mengubah cara permainan ini dimainkan. Kuncinya adalah secara sistematis menghilangkan ruang untuk subjektivitas. Anda harus memaksa agar kinerja Anda dinilai berdasarkan data, bukan drama. Langkah pertama dan terpenting, jadilah pencatat kinerja Anda sendiri yang paling teliti. Buat sebuah log kinerja atau brag document. Catat setiap proyek yang Anda kerjakan, apa peran Anda, apa hasilnya, dan ini yang paling penting bagaimana hasil itu bisa diukur. Meningkatkan efisiensi sebesar 15%, mendapat 3 email pujian dari klien, menyelesaikan proyek 2 minggu lebih cepat dari jadwal. Dokumen ini adalah benteng objektivitas Anda. Kedua, buat pekerjaan Anda terlihat. Jangan berasumsi atasan tahu semua yang Anda lakukan. Kirim email pembaruan rutin yang singkat dan jelas. Misalnya, setiap hari Jumat, kirim ringkasan progres minggu ini dalam bentuk poin-poin. Ini bukan untuk pamer, ini adalah tentang menciptakan jejak digital dan memastikan kontribusi Anda terdokumentasi dan terlihat oleh lebih dari satu orang. Ketiga, bicaralah dalam bahasa yang dimengerti atasan Anda, bahasa kepentingannya. Cari tahu apa metrik atau target utama yang menjadi tanggung jawab atasan Anda. Lalu, setiap kali Anda melaporkan hasil kerja, selalu kaitkan dengan target tersebut. Alih-alih berkata, "Saya sudah menyelesaikan laporan X," katakan, "Laporan ke-10 ini sudah selesai dan berisi data yang bisa kita gunakan untuk mencapai target penjualan kuartal ini." Ini memposisikan Anda sebagai mitra strategis, bukan sekadar bawahan. Terakhir, saat Anda menerima umpan balik yang subjektif, jangan menerimanya begitu saja. Minta klarifikasi secara profesional. Jika atasan bilang, "Saya kurang sreg dengan ini," balas dengan tenang, "Terima kasih atas masukannya. Agar saya bisa memperbaikinya sesuai standar. Bolehkah saya tahu bagian spesifik mana yang perlu diubah atau metrik apa yang seharusnya saya capai?" Ini secara halus memaksa percakapan beralih dari opini ke fakta. Anda mungkin tidak akan pernah menjadi anak emas atasan Anda, dan itu tidak masalah. Tujuan Anda bukan untuk memenangkan kontes popularitas, tetapi untuk membangun sebuah kasus yang tak terbantahkan tentang nilai dan kompetensi Anda. Dengan bukti yang kokoh, kinerja Anda akan berbicara lebih keras daripada perasaan siapapun.